Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Miss Aristi Junior. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss doakan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Miss akan memberikan materi untuk kelas 1, tema 1E, subtema 2, pengalaman bersama teman. Pembelajaran 1 dan 2. Mari kita simak gambar di bawah ini. Ayo mengamati. Bella dan teman-teman jenguk Dinda. Dinda sudah 2 hari sakit. Maaf Dinda, baru sempat menjenguk, kata Bella. Ya, terima kasih, jawab Dinda. Dinda senang dijenguk teman-teman. Itulah pengalaman Bella dan teman-teman saat menjenguk Dinda sakit. Jadi, pengalaman adalah peristiwa yang kita alami. Sebelumnya, kita telah mempelajari pengalaman masa kecil. Kali ini, kita akan mempelajari pengalaman bersama teman. Setiap hari kita mengalami berbagai peristiwa. Pengalaman ada yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ayo membaca. Teman-teman, perhatikan gambar yang ada di layar monitor atau di layar laptop teman-teman. Mari kita membaca cerita tentang Bella dan Buddy. Lihat peristiwa kecelakaan di jalan. Bella dan Buddy berjalan di trotoar. Bella lihat beberapa orang berlari. Orang-orang akan menolong seorang pemuda. Kira-kira ada apa ya teman-teman? Mari teman-teman perhatikan. Di sini ada gambar seorang pemuda yang sedang tergeletak di jalan karena terserempet sepeda motor. Pemuda itu jatuh terserempet sepeda motor. Pemuda itu tidak menyeberang di jembatan penyeberangan. Bella jadi ingat pesan ibu di jalan, kita harus hati-hati. Kita harus berjalan di trotoar atau di pinggir jalan sesuai dengan tempatnya. Kita harus menyeberang melalui jembatan penyeberangan agar tidak mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Jadi teman-teman harus selalu berhati-hati ketika teman-teman di jalan raya. Dan jangan lupa ya, menyeberang jalan pada tempatnya, yaitu jembatan penyeberangan, agar menghindari berbagai kecelakaan yang akan menimpa teman-teman ketika teman-teman tidak menyeberang dengan seharusnya. Ayo mendengarkan. Di sini Miss akan membacakan dongeng tentang singa yang sombong. Mari kita dengar bersama ya teman-teman. Aku si raja hutan. Semua takut kepadaku. Suma adalah singa yang sombong. Hai Tiko, tubuhmu kecil, kamu tidak akan bisa melawanku. Kamu sombong sekali, Suma. Suma sering mengejek Tiko, sang tikus. Kemudian, tolong, aku terperangkap. Suatu hari, Suma masuk perangkap pemburu. Suma pun berteriak meminta tolong. Lalu tiba-tiba Tiko datang.
mendengar teriakan Suma. Tiko pun segera menolong Suma. Tiko telah menyelamatkan Suma. Terima kasih Tiko, sudah menolongku. Maaf, selama ini aku sering mengejekmu. Tidak apa-apa Suma, teman selalu siap menolong. Kemudian Suma pun meminta maaf kepada Tiko. Aku minta maaf sering mengejekmu Tiko. Terima kasih, kamu telah menolongku. Dan Tiko pun menjawab, aku memaafkanmu Suma. Tidak apa-apa Suma, teman selalu siap menolong. Nah teman-teman, jika teman-teman mempunyai atau melakukan kesalahan, teman-teman jangan lupa ya untuk meminta maaf, karena meminta maaf merupakan tindakan yang terpuji. Ya, dan teman-teman jika tidak mau minta maaf, maka teman-teman tidak boleh seperti itu. Karena ketika kita meminta maaf, kita menjadi orang yang hebat, mengakui kesalahan yang telah kita perbuat. Kemudian teman-teman perhatikan gambar yang ada di layar teman-teman. Amatilah setiap detail gambar yang ada. Di sini ada gambar burung, bebek, dan hewan-hewan serta tumbuhan yang lainnya. Juga gerakan hewan terbang dan pepohonan yang sedang tertiup angin. Nah, dari gerak yang ada di alam dapat memberi ide tarian. Beberapa tarian menirukan alam, yaitu seperti tari merak. Sekarang kita akan melihat beberapa gerakan yang bisa teman-teman peragakan di rumah. Yang pertama ada gerak kupu-kupu. Seperti ini gerakannya ya teman-teman. Yang pertama, ayunkan tangan ke atas dan ke bawah seperti gerakan sayap kupu-kupu. Kemudian yang kedua, menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Kemudian condongkan badan ke depan dan bergeraklah ke sana kemari. Selanjutnya, gerak burung terbang. Seperti ini ya gerakannya. Yang pertama, ayunkan tangan ke atas dan ke bawah seperti gerakan sayap burung. Yang kedua, menggerakkan badan ke kanan dan ke kiri sambil diiringi dengan tangan yang diayunkan ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, gerak tunas bambu. Yang pertama, angkat kedua tangan ke atas, kemudian rapatkan antara tangan kanan dan tangan kiri. Yang kedua, menggerakkan badan dengan meliuk ke atas dan ke bawah, sambil diiringi dengan tangan yang tadi telah dirapatkan. Selanjutnya, gerak pohon tertiup angin. Yang pertama, berdiri dengan tegak, kemudian rapatkan kaki dan letakkan tangan di kanan dan kiri. Yang kedua, menggerakkan badan ke kanan dan ke kiri seperti pohon yang sedang tertiup angin. Nah, dari beberapa gerakan alam yang tadi sudah Miss Rizky sebutkan, silakan teman-teman memperagakannya di rumah. Dan jika teman-teman menemukan gerakan alam yang lain, juga boleh
dicontohkan atau diperagakan di rumah ya teman-teman. Setelah mempelajari gerak alam, sekarang kita mendengarkan sebuah cerita tentang sahabat masa kecil. Agan mendapat surat dari Bondan. Bondan adalah sahabat Agan waktu kecil. Agan ingat Bondan gemar bermain bola. Sekarang Bondan telah pindah ke kota Surabaya. Walaupun telah berpisah, Bondan dan Agan sering berkirim surat. Seperti inilah surat Bondan kepada Agan. Mari kita baca bersama-sama ya teman-teman. Hai Agan, sudah lama kita tidak bertemu. Minggu depan aku akan ke Jakarta. Aku akan mampir ke rumahmu. Tidak sabar rasanya untuk bertemu. Nanti kita bermain bola lagi ya. Sekian dulu surat dariku, temanmu Bondan. Setelah teman-teman membaca surat dari Bondan, teman-teman bisa perhatikan surat yang tadi Bondan tulis ya teman-teman. Pada setiap kalimat surat diakhiri dengan tanda titik. Kita sekarang akan mempelajari penggunaan tanda titik berikut. Pada setiap kalimat surat diakhiri tanda titik. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Contoh, sekarang hari libur. Titik. Kemudian, Ria anak yang sopan. Titik. Titik itu menandakan bahwa pada satu kalimat sudah berakhir dan bisa dilanjutkan dengan kalimat yang baru. Kemudian tanda titik untuk angka atau huruf dalam suatu daftar. Contoh A titik latihan. 1 titik berilah tanda silang. 2 titik jawablah pertanyaan dengan tepat. Tanda titik untuk angka atau huruf dalam suatu daftar menandakan bahwa setelah angka atau huruf dan tanda titik kemudian adanya kalimat akan melanjutkan kalimat yang selanjutnya atau sebagai penanda bahwa kalimat yang selanjutnya harus dilanjutkan dengan kalimat yang baru. Seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga dengan materi yang telah disampaikan pada hari ini, teman-teman dapat memahami dan mempelajarinya dengan mudah. Sekian dari Miss Risti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.